Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Polres Tangerang Selatan. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkumpulnya kita di tempat ini antara para ulama, para umara, kepolisian, TNI, kemudian juga Bapak Wali Kota dan jajarannya, dan segenap masyarakat dari Tangsel dan tokoh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita berkumpul di awal tahun baru Hijriah 1445 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kita hidup dalam damai, akur, persaudaraan berkat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana 15 abad yang lalu beliau datang ke Madinah Al-Munawwarah setelah dikejar, ingin dibunuh, ingin dihabisi. Di Mekah 13 tahun hidup diganggu, diteror, diboikot. Kemudian sampai ke Madinah, datang ke Madinah bukan untuk memprovokasi, bukan untuk mengajak masyarakat balas dendam, tetapi mengajak semua elemen untuk hidup damai dan bersaudara. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah salah seorang pimpinan ulama Yahudi. Dia berkata, pertama kali aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung aku tahu bahwasanya ini adalah seorang nabi. Ditanya, tahu dari mana? Aku tahu dari wajahnya. Lamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Begitu aku melihat wajahnya, aku langsung tahu ini bukan wajah pendusta. Bukan wajah pendusta, tetapi ini wajah orang yang berkata jujur, wajah orang yang penyayang, wajah orang yang santun, wajah orang yang mempersatukan umat. Dan kalimat pertama yang aku dengar dari Nabi Muhammad, kata Abdullah bin Salam, Nabi Muhammad memanggil semua elemen masyarakat, ayyuhan nas. Yang dipanggil bukan ayyuhal muslimun, wahai muslimin, bukan muslimin saja yang dipanggil, ataupun wahai muhajirin, ataupun wahai ansor, bukan orang kampungnya ataupun masyarakat muslim yang ada di komunitasnya, tidak, tetapi yang diajak semua elemen masyarakat. Nabi memanggil ayyuhan nas, semua manusia, mengajak semua manusia, yang muslim, yang non muslim, dari suku Quraisy, dari orang Mekah, dari orang Madinah, dari pendatang, dari manapun juga, dari Yahudi, ataupun dari masyarakat apapun, semuanya dipanggil, semuanya diajak untuk menjaga kestabilan negeri. Rasulullah memanggil mereka, bilang, ayyuhan nas, semua manusia. Apa? Afshus salam, sebarkan salam di antara kalian, sebarkan kedamaian. Salam bukan cuma sekedar ucapan assalamualaikum. Salam ada dua, ada ucapan salam, slogan salam assalamualaikum. Ada juga makna hakikat dari salam adalah ketika kita memberi salam kepada seseorang, kita memberikan jaminan keselamatan kepada orang tersebut, bahwasanya kamu selamat dari gangguan mulutku, selamat dari gangguan tanganku, selamat dari gangguan hatiku. Itu hakikat daripada salam. Sebarkan hakikat salam ini. Nabi perintahkan sebarkan salam kepada semua. Sehingga di dalam kebaikan Islam, sebagaimana fi Sahih Bukhari hadis mu'allaq, itu dikatakan bahwasanya di antara kebaikan Islam ini badlus salam lil alam, menyebar salam kepada semua manusia, kepada semua manusia. Assalam ala man arafta wa man lam ta'rif, memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal, sapa semua orang. Nabi sampai bilang, min haqqil muslim ala muslim, haknya muslim ala muslim itu radut tahiyah, jawab salam. Kalau ada orang ngasih salam jangan melengos, akan tetapi jawab, respon.
Ada orang bersin aja tuh, kasih ucapan yang baik, doakan dia. Rahimakallah, yarhamukallah. Memberikan ucapan yang baik, semoga Allah merahmati engkau, menyayangi engkau, menyembuhkan engkau, dan kalimat yang semacam itu. Apabila ada yang sakit, jenguk. Dan subhanallah, yang dijenguk oleh Nabi Muhammad bukan cuma muslim aja. Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad. Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi muslim yang sakit. Kemudian juga Rasulullah mengajak semua orang, afsus salam, sebarkan salam, silul arham, sambung silaturahmi. Islam gak ngajarin kita mutusin silaturahmi. Nabi ngajarin kita nyambung silaturahmi. Waktu beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu Sayyidah Khadijah membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian juga sampai dihibur Nabi Muhammad oleh Siti Khadijah. Dan di dalam ucapan Siti Khadijah kepada Rasulullah, di sini kita bisa membaca, melihat bagaimana perangai Nabi Muhammad dari sebelum menerima wahyu. Siti Khadijah bilang, "Wallah la yukhziyallahu abada." Allah tidak akan mengecewakan, menghinakan engkau. Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah pribadi yang selalu menyambung silaturahmi. Ini dari sebelum Islam, selalu nyambung silaturahmi. Kemudian juga wa tahmilul kalim wa tughrib dhaif wa tu'in 'ala nawaibil haq. Engkau adalah orang yang selalu nyambung silaturahmi, menolong, membantu orang yang kesusahan, menolong orang yang terkena musibah dan bencana, dan orang-orang sakit, dan menjamu tamu. Itu perangainya Nabi Muhammad dari dulu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, sebarkan salam, sambung silaturahmi, kasih makan orang, jamu orang, kasih makan orang. Kasih makan orang, muslim ataupun non-muslim, semuanya dijamu. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah memuji sekelompok orang dari keluarganya Nabi Muhammad. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan orang makanan yang paling mereka sukai kepada orang miskin. Oh, nggak heran ngasih orang miskin. Anak yatim, oh juga nggak heran ngasih anak yatim. Tapi ada yang unik di ayat ini. Siapa? Wa asira, asir. Tahu asir? Tawanan perang. Tawanan perang udah pasti non-muslim. Non-muslim, beda agama. Dia memerangi muslimin, ditangkap, ditawan, dan dijamu di Madinah. Diberikan makanan yang terbaik. Yut'imuna ta'am ala hubbih. Ngasih makanan yang paling mereka sukai, miskinan wa yatiman wa asira. Kepada tawanan perang dijamu dengan makanan yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam yang ngajarkan kita HAM Nabi Muhammad 15 abad yang lalu. Nabi udah ngajarkan kita HAM, hak asasi manusia. Bahkan kepada orang tawanan pun juga Nabi Muhammad memanusiakan mereka, menjamu mereka sallallahu alaihi wasallam. Atimu ta'am, kasih makan orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu billahi wan nasu niyam." Ya, dakwah, pesan dakwah beliau ngajak orang untuk ibadat, untuk beriman, salat di malam hari tatkala manusia tertidur, sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau siap untuk bekerja sama dengan pihak manapun, dengan suku manapun, dengan kalangan manapun untuk menjaga keamanan negeri. Untuk menjaga keamanan negeri. Sehingga Rasulullah SAW ngajakin semua orang, ayo kita jaga negeri kita, kita amankan lingkungan kita. Dan Nabi bilang, hadartu hilfan fil jahiliyah fi baiti Abdullah bin Mas'ud. Ya, saya hadir sebuah kesepakatan aliansi di zaman jahiliyah itu di rumah Abdullah bin Jada'an, di rumahnya beliau. Saya hadir dulu sebelum menerima wahyu. Apa kesepakatan tersebut? Membantu, gak boleh di Mekah ada orang yang dizalimi. Terus Nabi bilang, saya hadir peristiwa itu dulu. Sekarang, ini di Madinah, Islam udah nyebar kemana-mana. Kalau saya diajak kepada kesepakatan yang sama, saya siap bekerja sama dengan siapapun juga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga keamanan negeri kita tuh, itu tugas kita semuanya. Sebab tahu gak apa artinya muslim? Muslim, ada muslim yang asli, ada muslim yang abal-abal. Mau tahu muslim yang asli? Al-Muslim, kata Nabi Al-Bukhari. Al-Muslim
Muslim yang sebenarnya, yang hakiki, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Nggak ganggu orang dengan mulutnya, nggak ganggu orang dengan tangannya. Subhanallah. Terus al-mu'min, mukmin yang asli, mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati, man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim, mukmin yang asli yang membuat manusia lain merasa aman terhadap kehormatan mereka, terhadap harta mereka. Disebut mukmin karena memberikan rasa aman kepada masyarakat dan lingkungan, itu mukmin. Disebut muslim, memberikan rasa keselamatan kepada manusia lain. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tangannya nggak pernah ganggu orang, mulutnya nggak pernah ganggu orang. Orang yang paling santun di alam semesta. Ini kalau kita baca maulid, kan tadi itu kita dengar kalau kita baca maulid, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap, tidak berbuat melainkan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul haqq walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala, beliau berucap yang hak walaupun pahit. Nabi itu yaqulul haq, berucap yang hak walaupun pahit. Ingat ya, hak bukan hok. Berucap yang hak bukan yang hok. Apa itu yang hok? Yang dusta, yang bohong. Itu bukan ucapannya Nabi Muhammad. Termasuk juga cacian, makian, namimah, provokasi, adu domba. Itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Itu ucapannya iblis, ucapannya setan. Nabi Muhammad ucapannya hak, bukan berucap yang batil. Cacian, makian, provokasi, kata-kata yang buruk, itu bukan hak, itu batil. Nggak ada hubungannya dengan dakwah, agama, ataupun ajaran Nabi Muhammad. Nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Nabi berucap yang hak, bukan berucap yang batil. Walaupun yang hak itu pahit. Apa itu pahit? Pahit bukan pahit di kuping orang doang. Kita ngira itu pahit di telinga orang. Selalu konotasinya seolah-olah seperti itu. Enggak, bukan berkenaan dengan pahit di telinganya orang. Enggak. Walaupun pahit buat dirinya sendiri, berakibat dirinya diganggu, dibully, dicaci, ditindas, diintimidasi. Beliau berucap yang hak walaupun pahit buat dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Demi apa semuanya? Demi rahmat dan kasih sayangnya kepada umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu masuk ke Madinah disambut oleh orang-orang, tala'al badru alaina min da' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh masyarakat Madinah. Kemudian yang memboyong ontaknya Nabi Muhammad ke rumahnya. Nabi bilang, da'ha fa innaha ma'murah, lepaskan, dia sudah diperintahkan untuk berhenti di mana. Allah Ta'ala yang mengilhamkan unta tersebut, rupanya berhentinya di rumahnya, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masuk rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dihidangkan makanan. Nabi menginap situ. Saat dihidangkan makanan pertama kali, Nabi bilang kepada Abu Ayyub, di makanan ada banyak. Terus undang beberapa tokoh non muslim dari lingkungan, ajak makan bareng sama saya. Diundang 7 orang makan bersama Nabi Muhammad. Satu piring sama Nabi Muhammad, satu nampan. Selesai mereka makan, mereka berdiri pulang. Terus makanan masih banyak, Nabi bilang undang lagi yang lain. Saya mau makan bareng mereka. Makanan masih banyak, diundang 15 orang. Mereka makan, selesai, pulang. Undang lagi, sampai totalnya sekitar 70 orang. Abu Ayyub Al-Ansari bilang, ini orang-orang yang makan bersama Nabi Muhammad dari tokoh-tokoh non-muslim di lingkungan saya. Itu nggak ada seorang pun yang makan dan berdiri, melainkan semuanya udah mengucap 2 kalimat syahadat. Berdiri semuanya langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Kenapa? Mendengar Nabi Muhammad pidato? Bukan. Cuma baru melihat akhlaknya Nabi Muhammad yang duduk bersama mereka, berbincang-bincang, bercakap-cakap bersama mereka, langsung tertarik masuk ke dalam agama Islam. Islam dicintai oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat karena akhlaknya yang luhur, yang sangat luar biasa. Bayangkan Nabi Muhammad SAW
Waktu itu ada satu orang buronan dan salah satu yang melakukan kejahatan dan termasuk dalam daftar pencarian orang. Sebab ada kejahatan perang yang dilakukan dan ini adalah seorang kepala suku. Itu namanya Adi bin Hatim. Akhirnya Adi bin Hatim memutuskan untuk menyerah. Dia datang diam-diam ke Madinah, datang kepada Rasulullah menyerahkan diri. Dia datang kepada Rasulullah sendirian, nggak ada orang tahu. Masuk ke masjid. Begitu Nabi ngelihat dia, Nabi langsung kenal. Nabi langsung berdiri menyambut Adi bin Hatim. Non Muslim datang kepada Nabi Muhammad, Nabi berdiri menyambut dia. Bukan cuma itu, dituntut sama Nabi, ayo sini ikut. Dijamu jamuan khusus di rumahnya Nabi Muhammad. Masuk ke rumahnya Nabi, kata Adi bin Hatim, saya masuk ke rumahnya nggak banyak perabotan, nggak ada tikar, kecuali ada satu kayak bantalan begini nih, kayak kursi begini, bantalan buat duduk, cuma nggak ada senderannya, cuma satu itu doang. Tiba-tiba Rasulullah menyodorkan bantalan itu ke saya, kamu duduk di sini. Nabi langsung duduk di tanah. Memerintahkan Nabi, kamu duduk di sini. Nabi Muhammad duduk di tanah. Adi bin Hatim, dia tahu diri, saya buronan. Oh, ini pemimpin manusia umat Islam. Dia duduk di tanah, saya disuruh duduk di atas kursi. Sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh hati. Gak lama langsung masuk Islam. Adi bin Hatim melihat akhlak dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, ini akhlak kita jaga. Innakum lan tas'un nas bi amwalikum. Kita nggak bisa menyambung semua orang dengan hartanya kita. Ngasih semua orang harta nggak bisa. Harta kita terbatas. Fasa'uhum bi akhlaqikum. Maka tampung mereka dengan akhlak kalian. Akhlak kita, ucapan yang baik, kecintaan kita, tutur kata kita, senyuman kita, itu muat, menampung. Senyum gratis, nggak perlu berbayar. Itu disebutkan dalam hadis Muslim sama Muslim kalau berjumpa terus saling bersalaman, berguguran semua dosa-dosa mereka, dan Allah turunkan rahmat. Rahmat turun 10 bagian. Terus Nabi bilang 9 bagian untuk yang senyumnya paling lebar, 1 bagian untuk yang kalah senyum. Kepada sesama. Ada beberapa pimpinan perusahaan, pimpinan suatu kantor mengeluhkan bawahannya. Bawahan saya sering ngeluh, sering komplain, selalu aja ada masalah. Kadang didemo sama bawahan saya. Datang hanya kepada Ustaz bilang obatnya satu, solusinya satu apa? Kamu perbanyak senyum kepada mereka. Gak usah suruh mereka macam-macam. Kamu senyum aja sama mereka, baru ketemu mereka sapa, kasih salam, assalamualaikum, apa kabar? Senyum kepada mereka. Itu begitu dia lakukan, dia praktekkan hal tersebut, sebulan berubah drastis. Udah gak ada lagi keluhan di kantornya. Keadaan menjadi enak dan jadi cair. Hubungannya dengan bawahan juga makin membaik. Ini sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di Indonesia enak, bersaudara. Alhamdulillah, negeri kita enak, damai, aman, wa insyaallah sejahtera dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Kita kumpul hadir di malam hari, kita pulang, ini sekarang udah jam 10:30 malam lebih kurang. Kita pulang ke rumah kita, aman insya Allah aman, gak ada begal, gak ada gangguan. Sebelum subuh pergi ke masjid, jalanan aman, pulang sholat subuh aman keadaan, alhamdulillah. Kita ngumpul di sini, gak takut dilemparin bom, gak takut ditembakin orang, gak takut tawuran, gak takut kerusuhan. Acara kayak gini nikmat dari Allah Ta'ala. Terus di negeri kita mau bikin acara maulidan, Masya Allah, dapat izinnya. Terima kasih nih kepolisian yang selalu memberikan izin buat kegiatan-kegiatan agama. Kita mau bikin acara maulid, dapat izin dari kepolisian. Dibantu lagi, bukan cuma dibantu duit doang, tapi dibantu dengan keamanan dan ketertiban. Subhanallah. Kita mau bikin acara Isra Mi'raj, kita mau bikin acara tahun baru Hijriyah, diberikan izin. Di negara-negara lain nggak semudah, nggak segampang, nggak seenak di sini. Di negara-negara lain nggak bisa orang mau bikin pengajian seenak aja begitu aja. Bahkan di banyak negara mau ceramah di masjid harus pakai izin,
harus pakai izin begitu, dan izinnya bisa sebulan, bisa 2 bulan sebelumnya. Rumit dan ruwet. Kumpulan kayak begini bahkan di Timur Tengah, di Saudi Arabia belum tentu orang bisa ngumpul acara kayak begini. Ada beberapa teman-teman dari luar negeri bingung, di Indonesia 1 Muharram hari libur, mereka bingung. Di negara kita enggak. Di negara kita enggak, enak banget negara kalian. Sungguh Islam sangat dihargai di negara kalian. 1 Muharram hari libur, 12 Rabiul Awal hari libur, tambah garuk kepala mereka. 12 Rabiul Awal kan iya hari libur. Bahkan di Saudi aja baru itu 12 Rabiul Awal menjadi hari libur. 27 Rajab hari Isra Mi'raj, hari libur, hari besar juga. Masya Allah, kurang apa lagi? Lain Idul Adha, Idul Fitri, Masya Allah. Terus sudah gitu, kita ini mau bikin pengajian bukan cuma dipermudah, bahkan sampai kepolisian ini bikin pengajian. Masya Allah, nikmat dari Allah Ta'ala. Pengajian di kepolisian, pengajian di TNI, pengajian di kantor pemerintahan, kantor wali kota, kantor gubernur. Masya Allah, kurang apa lagi? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian besar. Kita jaga negeri kita. Syukur. Kalau kita komplain masih kurang, ya emang nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dan kesempurnaan itu kita aja nggak sempurna. Terus kita nuntut orang lain untuk sempurna. Tapi kita semuanya pengen memperbaiki diri. Kita mau jadi lebih baik. Pemimpin kita alhamdulillah mau menjadi lebih baik. Kepolisian kita juga berupaya menjadi lebih baik. TNI kita juga berupaya menjadi lebih baik. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukurin hal tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya mukmin hinggap pada kelebihan, bukan hinggap pada kekurangan. Kalau kita mau cari kekurangan orang, pasti ada kekurangan. Emak ente aja punya kekurangan, emak kita punya kekurangan, bapak kita punya kekurangan. Terus, wah saya mau pemimpin saya nggak punya kekurangan, nggak bisa. Pasti ada kekurangan, pasti ada kekeliruan, ada kesalahan. Istri kita punya kekurangan, anak kita punya kekurangan, suami kita punya kekurangan. Akan tetapi Nabi bilang tuh, kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita semuanya tukang bikin salah. Sebaik-baiknya tukang bikin salah adalah yang mau bertobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada kelebihan orang lain. Jangan mencari-cari aibnya orang. Apalagi nih, tadi Pak Kapolda bilang, ini bentar lagi masuk masa-masa tahun politik. Tahun politik yang dicari-cari kekurangan. Wah, saya mendata 20 kekurangan pemimpin A, 30 kekurangan pemimpin B, 100 kekurangan pemimpin C. Disebut kekurangannya orang semuanya. Dia bikin buku. Seandainya dia bikin untuk dirinya 10 kekurangan dirinya dan dia perbaiki, dia udah jadi wali besar sekarang. Tapi sibuk sama kekurangan orang lain. Itu Nabi bilang, Allah Ta'ala kalau sayang kepada hambanya, tidak ahabballahu abdan, itu dalam akal disebutkan, tidak ahabballahu abdan bassarahu bi'uyubi nafsi wa syaghalahu biha. Allah kalau sayang kepada hambanya, dijadikan hamba tersebut melek dengan aib dan kekurangan dirinya sendiri dan disibukkan untuk memperbaiki kekurangan dan aibnya. Tapi Allah Ta'ala kalau benci kepada hamba, dibikin dia sibuk sama aibnya orang lain. Kan kita dilarang untuk mencaci orang, gosipin orang. Gak boleh mencaci muslim. Ya sama, presiden juga muslim, gubernur juga muslim, wali kota muslim, polisi muslim, tentara muslim, lurah muslim, camat muslim. Lah, jangan la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip satu sama lain. Sungguh kita ngegosipin orang nggak merubah keadaan. Kita memprovokasi orang nggak merubah keadaan. Pemimpin, alhamdulillah, masya Allah, akan berjalan. Silahkan siapa yang mau berkompetisi, mau memilih partai manapun, mau memilih calon manapun, silahkan. Tapi tetap jaga persaudaraan kita, saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting. Sebab orang yang paling bodoh tahu gak siapa? Yang rela demi dunianya dia kehilangan akhirat. Demi dunia
demi tahta, demi kursi, demi jabatan, dia kehilangan akhirat. Kehilangan sholat jamaah, kehilangan qiyamul lail, kehilangan kesucian hati. Hati ini jadi belepotan dengan kedengkian dan kebencian. Ini orang yang paling bodoh. Dan yang 1000 kali lebih bodoh adalah yang demi dunianya orang lain yang dapat dunia, dan dia yang berkorban akhirat. Yang dapat kursi siapa? Kenapa lu yang korban agama? Kenapa kamu yang korban akhlak? Asal tahu aja, jabatan jangankan 5 tahun, jadi penguasa 1000 tahun. Bukan cuma buat Indonesia, penguasa seluruh dunia. Tapi itu nggak sepadan dengan kita ngotorin hati kita dengan kebencian, dengan kedengkian. Kita nggak bakal ditanya hari kiamat, begitu lu kenapa nyoblos ini, nyoblos itu, nggak bakal ditanya. Maaf, nggak bakalan ditanya. Tetapi kita bakalan ditanya, kita kenapa kita ngotorin hati kita, kenapa kita mengumpat. Kita bakal ditanya, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaik kana 'anhu mas'ula. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita prasangka dalam hati terhadap orang lain, ini yang bakal ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang kita ucapkan, ini yang bakal ditanya. Nabi SAW nggak ada ajak yang menyebarkan kedengkian dan kebencian. Nabi Muhammad menyebarkan persatuan, selalu mengedepankan kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Terus Rasul SAW beliau mendidik sahabat-sahabatnya dan umatnya menjadi duta rahmat. Nabi sampai bilang, "Mabu itu la'an wala sababa." Aku nggak diutus sebagai tukang laknat, sebagai tukang caci maki. Bu'itsu rahmah. Aku diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, kata Rasulullah SAW. Itu ulama bilang, "Man la yarham rajul su' fa huwa aswa halan minhu." Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Nabi juga bilang, la takun aunan bi syaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dalam membuat saudaramu lebih jauh dari Allah Ta'ala dengan mencaci dia. Begitu. Innama yuridu syaitan. Syaitan punya misi, ayyubi bainakumul adawata wal baghdha. Menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Itu misinya syaitan. Dan itu slogannya syaitan. Segala bentuk slogan, ucapan, baik langsung ataupun di medsos, yang isinya membawa permusuhan, membuat umat saling memusuhi, membuat umat satu sama lain saling bermusuhan, saling berpecah belah satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Maka itu adalah slogan, bukan slogannya Nabi Muhammad, slogannya syaitan. Ditelusuri sumbernya, gurunya adalah syaitan, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, jadikan bangsa kita bangsa yang aman, insyaAllah. Alhamdulillah, yang penting jaga keamanan kita. Negeri itu kalau udah aman segalanya. Orang-orang yang hasut sama Indonesia banyak. Negara-negara luar hasut kepada Indonesia, kok Indonesia aman. Eropa dia hasut sama Indonesia, iri kepada kita. Negara-negara Timur Tengah yang kacau balau, iri kepada Indonesia, kok enak banget, aman. Dan kita diberikan rasa aman. Orang kalau udah aman udah enak segalanya. Tetapi kalau udah kacau, udah rusuh, jangankan mau pengajian, mau ekonomi aja susah, berbisnis aja susah. Wilayah-wilayah yang pernah rusuh, itu recovery-nya perlu belasan tahun. Perlu waktu yang lama untuk bisa akur lagi, untuk bisa damai lagi. Dan mereka senantiasa dihantui dengan beragam ketakutan, takut tahu-tahu rusuh lagi. Nah, kita sudah aman, jaga keamanan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keamanan dan Allah Taala bimbing para pemimpin kita, Masya Allah, dan kepolisian kita Insya Allah makin sukses dalam ulang tahunnya. Ya, selamat ulang tahun Bayangkara, selamat ulang tahun Bayangkara, dan juga ini ulang tahun Polres Tangerang juga, dan dirgahayu Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makin sukses, makin maju, dan kegiatan macam ini bisa ditiru oleh polres-polres lainnya, Insya Allah. Pak Faisal, terima kasih yang sudah jadi pelopor dan mengawal daripada acara yang semacam ini. Insya Allah bisa ditiru di polres-polres lainnya dan di polda lainnya. Selamat Pak Karyoto, Masya Allah. Di polda Insya Allah kita bikin semacam ini juga, Insya Allah. Ya. Dan TNI kita juga, Alhamdulillah, Insya Allah selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. أدم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين اقضي دين المدينين اغفر للمذنبين تقبل توبة الذائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين اكفي شر الظالمين والمعتدين والظالمين ابسط العدل بولاة الحق ابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأمطار أيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار برحمتك يا كريم يا غفار. بارك لنا في هذه الأعوام المباركة وعلى الأمة الإسلامية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.